Kak, selamat pagi. Selamat pagi Inta, mari sini. Wah, kakak sangat senang sekali bertemu dengan Inta. Inta gimana kabarnya? Iya Kak, lagi sedang tidak baik nih Kak. Kalau kakak boleh tahu, kenapa kabarnya Inta tidak baik? Entahlah Kak, saya merasa sangat bingung dan sedih. Kakak memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Iya Kak, saya pikir juga begitu. Bisakah Inta jelaskan? Iya Kak, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun, karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu, kakak ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Inta. Di sini Inta bisa bercerita tentang semua yang Inta rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Inta bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Begini Kak, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak. Apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Inta menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Inta rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Kak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas, Kak. Bisakah Inta contohkan ketika Inta tampil di depan kelas? Bisa, Kak. Selanjutnya, apa yang Inta lakukan ketika Inta merasa tidak percaya di kelas? Saya hanya diam saja, Kak. Daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian, Inta merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Kak. Tetapi saya terus berpikir, Mungkin Inta berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? iya, Kak. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Inta bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya, Kak. Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali Inta sudah memahami masalah yang Inta alami, yaitu bagaimana Inta bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya, Kak. Saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Inta. Kakak sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Inta sudah punya cara untuk mengatasi masalah Inta tentang tidak percaya diri presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Kak. Apa yang membuat Inta merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah Inta sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Kak. Jika
rujukannya saja Inta belum, lalu kenapa Inta bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Kak. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Kak, agar saya merasa percaya diri, presentasi, dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Kak. Bagus, kita sudah tahu apa yang harus Inta lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulanmu? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, Inta akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Inta presentasikan. Kedua, Inta akan berpenampilan rapi sehingga Inta akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Inta yakin akan melakukan itu? Iya, Kak, saya yakin. Apakah masih ada yang akan Inta sampaikan? Tidak, Kak, saya kira cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda. Sama-sama, Kak.